Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Said Ibrahim dari kelas 10 DPIBP, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Berikut ini adalah mind mapping akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Yang pertama ada seni bangunan. Seni bangunan ini terdiri dari candi, stupa, lagam, dan keraton. Candi. Kata candi ini berasal dari kata candika, merujuk pada nama Dewi Kematian. Candi merupakan peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha. Candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara yang dimakamkan di candi. Adalah barang, batu berharga disertai sajen yang disebut pripih. Pripih ini dianggap sebagai lambang zat jasmaniah yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitihnya. Pripih ini diletakkan di peti batu dasar bangunan. Kemudian di atasnya dibuatkan patung dewa sebagai perwujudan sang raja. Arca perwujudan sang raja umumnya adalah siwa atau lambang. Siwa yaitu langga. Pada candi Buddha tidak terdapat pripih dan arca perwujudannya. Abu jenazah raja ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa. Bangunan candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Bangunan candi ini juga perpaduan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan India. Kebudayaan lokal terlihat dari bentuk candi dasar, yaitu pundak berbudak, sementara kebudayaan India terlihat seperti stupa dan relief yang menghiasi candi. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, penduduk di Kepulauan Nusantara sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Berbentuk kepercayaan tersebut antara lain pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Pemujaan tersebut biasanya dilakukan di sebuah bangunan, yaitu pondok berundak-undak. Setelah candi, ada stupa. Stupa ini merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha. Biasanya tersusun mengelilingi candi, contohnya pada Candi Borobudur. Disusun melingkar, seperti tumpukan atau gundukan. Stupa merupakan bangunan tempat abu jenazah. Penganut agama Hindu-Buddha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tapi ditanam sekitar candi dalam bangunan stupa. Stupa melambangkan nirwana. Agam merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu bangunan candi. Lagam ada dua, yaitu lagam Jawa Tengah dan lagam Jawa Timur. Keraton dari keraton, tempat kediaman ratu atau raja. Istilah keraton sama dengan kedaulatan, yaitu tempat pemimpin desa masa akhir prakasa. Keraton Ratu Bako adalah contoh keraton hasil akulturasi dengan Hindu-Buddha. Yang kedua ada seni rupa dan ukir. Sebelum tersentuh budaya India, masyarakat Nusantara sudah mampu membuat lukisan atau gambar sketsa pada dinding gua. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni rupa ditunjukkan dalam bentuk patung atau arca, corak relief, serta makra pada candi dan keraton. Yang pertama ada patung atau arca. Patung atau arca sudah berkembang sejak zaman megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkoffagus. Bentuk-bentuk arca trimatra, patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, binatang. Setengah trimata, relief candi. Yang kedua ada relief. Relief adalah gambar timbul yang menempel pada dinding relief. Relief merupakan reputasi ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah-kisah para dewa.
Pada candi Hindu menggambarkan cerita dari kitab Mahabharata, Ramayana, Sundamala, Kersayana, dan Arjunawa. Pada candi Buddha terdapat cerita kisah hidup sang Buddha Siddhartha Gautama. Yang ketiga ada Makra. Makra adalah makhluk hidup dalam mitologi Hindu Buddha, perwujudan seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu gerbang candi dan keraton. Yang ketiga ada seni pertunjukan. Pertama ada seni wayang. Seni pertunjukan wayang berkaitan dengan fungsi Megarelius, yaitu upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang disebut hayang. Contoh cerita kepahlawanan dan petualangan seperti cerita Dewi Sri atau Murwakala. Pada masa Hindu Buddha, ceritanya dari India, Ramayana dan Mahabharata. Tokoh lokal Semar, Gareng, Petro, Bagong. Yang kedua ada seni tari, dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku, upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja. Yang ketiga ada seni musik. Pertunjukan musik gamelan adalah pertunjukan musik paling tua. Yang keempat ada seni sastra dan aksara. Bukti aksara tertua terdapat pada prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang pertama ada kitab Samradahana karya Empu Darmanja, berisi pujian kepada raja sebagai titisan dari Dewa Kama. Yang kedua ada Arjuna Wiwaha karya Empu Kanawa yang disusun pada masa pemerintahan Airlangga. Yang ketiga ada Bharatayuddha karya Empu Senda dan Empu Panuluh, disusun pada zaman kerajaan Kediri. Yang keempat ada Gatotkaca Sarya karya Empu Panuluh, disusun pada zaman kerajaan Kediri. Yang kelima ada Arjuna Wijaya dan Sutasoma karya Empu Tantular yang disusun pada zaman kerajaan Majapahit. Berikutnya ada sistem kepercayaan. Bahasa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme dan juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu yang disebut dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sistem pemerintahan. Kebudayaan Hindu-Buddha mengenalkan sistem kepercayaan dengan konsep dewa raja. Konsep ini mempromosikan raja sebagai titisan para dewa. Para ahli menganggap konsep dewa raja sebagai hasil proses akulturasi, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan pemujaan nenek moyang yang sudah lama dianut penduduk Nusantara. Berikutnya ada arsitektur. Bangunan candi merupakan perpaduan antara arsitektur Hindu, Buddha, dan arsitektur lokal. Yang berikutnya ada sistem sosial kemasyarakatan. Yang pertama ada Brahmana. Brahmana adalah penasihat raja, pendeta, guru agama Hindu. Yang kedua ada Ksatria. Ksatria adalah raja, pembantu raja, tentara. Yang ketiga ada Waisya, pedagang, perajin, petani, nelayan, pelaku seni. Yang ketiga ada God, pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Berikutnya ada pendidikan. Pendidikan Hindu-Buddha, budaya aksara, lembaga pendidikan keagamaan, pusat pendidikan dan kebudayaan, Kerajaan Sriwijaya, pusat pendidikan budaya di Asia Tenggara, prasasti Nalada, dan catatan perjalanan Ai Ching.
Yang terakhir ada sistem kalender. Sistem kalender ini pada masa praksara, rasi bintang, musim kemarau, musim labu, musim hujan, musim mareng. Sistem kalender berpedoman pada Pranata Manggasa, Manggasakasa ke-1, Manggasa kuno kedua. Pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut Tahun Saka. Tahun Saka berasal dari India Barat dan digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-14. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah peninggalan Syamasyah Kamariyah atau kalender lunisolar. Eka Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.